Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Zikri di seri Programming for Scientists. Kemarin kita sudah bahas tentang data, value-nya, types-nya, dan variable. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi atau functions. So, jangan kemana-mana. Stay tuned. Fungsi atau functions. Fungsi itu dalam pemrograman adalah sepotong program yang diberikan nama dan dengan nama itu program itu dipanggil. Fungsi membuat program yang kompleks menjadi kecil, sehingga kalau kita mau gunakan program kompleks itu akan menjadi mudah. Cara kerja fungsi itu adalah mengkapsulasi sebuah komputasi, sekumpulan komputasi terhadap data yang berisikan dengan parameter dan nantinya mengembalikan atau nge-return sebuah value. Kapsulasi itu seperti kita membungkus atau mengemas suatu obat yang sangat rumit isinya, tetapi ketika akan digunakan hanya cukup makan satu kali saja. Sebuah fungsi, sebuah program isinya yang banyak, tapi kalau mau dipanggil, kita mau gunakan, cukup memanggil satu kali saja. Ini adalah sintaks dari sebuah fungsi. Yang pertama adalah def. Def itu adalah kata kunci khusus dari Python yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi ini wajib ada di depan setiap kita membuat sebuah fungsi. Kemudian diikuti dengan sebuah nama. Nama tanpa spasi, aturannya sama seperti nama dari sebuah variabel. Bisa dicek di video sebelumnya. Kalau di sini, di contohnya, itu adalah change in percent. Dengan spasinya digantikan dengan underscore. Kemudian di kanannya ada kurung buka, kurung tutup. Itu adalah parameters-parametersnya. Diisikan dengan nama variabel yang nantinya akan diakses di dalam fungsinya. Kemudian pendefinisian ini ditutup dengan titik 2. Di baris berikutnya, kita harus isi dengan sebuah suite atau sekumpulan program Python yang terisikan atau di dalam sebuah kumpulan dengan cara mengumpulkan, yaitu membuat spasinya sama. Secara standar, spasi di sini itu diisi dengan 4 spasi, tapi di video sebelumnya kita sudah lihat bahwa bisa dengan 2 spasi maupun 3 spasi. Sehingga isi dari fungsi itu hanyalah apa yang ada di dalam satu suite itu. Ketika bawahnya, misalkan kita ada satu line lagi di paling bawah, tapi dia sudah berbeda suite, jadi tidak ada spasi di depannya, maka dia sudah dianggap bukan sebagai isi dari fungsi, yaitu bisa jadi program lainnya. Fungsi yang tadi, kalau mau kita panggil, caranya dengan kita menuliskan namanya, jadi ini nama sesuai dengan nama ketika kita definisikan. Ingat bahwa nama itu besar kecilnya huruf itu berbeda, case sensitive, sehingga harus sama persis. Kemudian angka yang ada di dalam kurungnya itu harus diisi sesuai dengan deklarasi kita dengan parameter di awal tadi.
Di sini bisa kita lihat bahwa ada 364 dan 485. Ketika di depannya tadi adalah variable old, yang di kiri variable old, yang di kanan variable new. Ketika kita memanggilnya, kita harus tahu bahwa yang kiri itu variable old dan yang kanan adalah variable new. Kemudian akan diproses untuk mereturn dengan angka sekian. Jadi ketika dimasukkan parameter 364 dan 485, maka fungsi ini akan mengembalikan sebuah value 33,24 sekian. Fungsi ini adalah hasil perhitungan sesuai dengan yang ada di sini. Perlu diingat bahwa di Python itu, urutan ketika mengevaluasi kodenya itu adalah dari atas ke bawah dan dari di kiri ke kanan. Coba kita aplikasikan ke sini. Ini ada satu kasus yang namanya adalah call stack. Perlu diketahui bahwa Python running dari atas ke bawah. Angka 1, 2, 3 itu run di awal. Kemudian ketika ada di line keempat, si program ini itu akan memanggil fungsi SIN_OFDEC dengan parameternya isinya 23. Di mana SIN_OFDEC itu berisikan XINRAT sama dengan DEC_TORAT. Dengan isiannya 23 juga. Berarti di dalam fungsi dia memanggil fungsi yang lain. Ketika tadi urutan evaluasinya dari atas ke bawah, ketika dia di line 5 itu memanggil DEC_TORAT, fungsi DEC_TORAT, maka sebelum dia melanjutkan ke line 7, dia harus menyelesaikan dulu DEC_TORAT-nya itu. Di mana kita lihat di line nomor 6 itu adalah isi dari DEC_TORAT, yaitu mereturn 23 kali math.py dibagi 180. Hasilnya returnnya DEC_TORAT, kemudian kita ambil value-nya karena dia fungsinya nge-return. Kita ambil value-nya, kita masukkan ke dalam variabel XINRAT di line ke-7 ini. Kemudian di line ke-8 kita cari nilai sin-nya dengan math.sin dalam kurung sekian. Kemudian hasilnya tadi SIN_OFDEC 23 di line 4 itu akan sama dengan di line 9 ketika value-nya sudah diperhitungkan. Jadi ingat, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ketika ada pemanggilan sebuah fungsi, fungsi itu harus selesai terlebih dahulu, baru line berikutnya dibaca dan dievaluasi. Dari tadi di fungsi kita bahas ada parameter, dan parameternya itu berupa variabel. Berarti ada variabel di dalam fungsi. Perlu diketahui bahwa variabel di dalam fungsi itu termasuk sebagai lokal variabel. Jadi variabel-variabel yang ada di dalam itu secara standarnya tidak bisa diakses di luar fungsi. Tapi ada cerita yang lebih panjang akan kita bahas di video di berikutnya. Ada juga fungsi yang tidak mereturn. Kalau misalkan kita menuliskan di sintaksnya, tapi di line terakhir dari fungsi itu tidak ada return sesuatu, maka secara standarnya fungsi akan tetap mereturn, hanya saja value-nya yaitu value spesial berupa none, di mana type-nya adalah non-type. Jadi ini type-nya bukan sebuah integer, bukan float, bukan string, tapi type-nya non-type dengan value none. Ini sudah fix. Ada dua jenis dari functions yang kita bahas tadi. Kalau dia return, yaitu memang satu fungsi yang dibuat untuk mengembalikan value. Tapi fungsi kedua, yaitu yang tidak menggunakan return, yaitu sebuah fungsi untuk melakukan sesuatu tanpa mengembalikan value.
Misalnya isinya itu print. Nah, yang tipe kedua inilah yang disebut sebagai side effect atau efek dari fungsi di sini itu berpengaruh di luar fungsi. Jadi ada kode-kode yang ada di dalam fungsi itu akan memberikan suatu pengaruh. Bisa jadi pengaruhnya di terminal karena ada fungsi printnya, atau bisa kita ubah sesuatu value di variabel globalnya. Jadi variabel di luar fungsi. Efek-efek ini yang keluar dari fungsi itu yang disebut sebagai side effect atau efek sampingnya dari fungsi. Terakhir yang perlu kita ketahui tentang fungsi adalah docstring. Kalau tadi di sintaksnya kita langsung def, name parameters, kemudian isi codingannya. Docstring ini hanyalah satu norma. Jadi baiknya ketika kita membuat sebuah fungsi itu harus menggunakan docstring. Tidak harus, jadi bisa bilang sunnah. Baiknya menggunakan, tapi kalau tidak ada ya tidak akan error. Dengan fungsi docstring adalah untuk menjelaskan fungsi ini itu apa gunanya, cara kerjanya bagaimana, apa saja parameternya, dan akan mereturn apa saja. Jadi secara norma, basicnya menggunakan docstring adalah menjelaskan fungsinya itu apa saja, parameternya ada apa dan bentuknya seperti apa, dan apa yang akan di-return, akan dikembalikan, value-nya apa, berupa seperti apa. Docstring ini berguna untuk dibaca oleh coders lain, jadi bisa jadi kalau kamu mau habis coding sebuah fungsi ini, kemudian udah jarak seminggu 2 minggu, mau merevisi, baca docstringnya, oh mulai paham, oh untuk fungsi ini kemarin saya bikin untuk ini. Dengan caranya seperti ini. Bisa jadi ini membantu Anda untuk mengkomunikasikan bahwa fungsi ini bisa digunakan oleh orang lain. Kalau orang lain ketika dia di konsol Python mau tahu fungsi ini itu untuk apa sih? Buat apa sih change in percent? Dia tinggal klik tulis help dalam kurungnya, change in percent jadi nama fungsinya, maka yang akan dikeluarkan dari fungsi help dengan nama fungsinya adalah docstringnya. Sehingga docstring ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan isi dari fungsi ini ke pengguna lainnya. Ingat bahwa docstring itu tidak wajib, tapi sunnah, yaitu lebih baik digunakan. Itu dulu pembahasan kita tentang fungsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya dari kami anak bangsa untuk Indonesia.